tidak tergambar oleh pikiran, oleh akal adanya.
Dan barang yang harus bagi Allah Ta'ala akan harus bagi Allah Ta'ala. Wa kulli mungkinin kafi'luhu. Wa kulli mungkinin kafi'luhu. Setiap sesuatu yang Allah itu mungkin saja menciptakannya. Tarkuhu wa fi'luhu. Allah itu mungkin saja meninggalkannya dan mengadakannya. Wajahidun bi qadrihi wa adlihi tarkun li kulli mungkinin kafi'lihi. Allah itu kawajib menciptakan dan kawajib meniadakan, harus dari Allah Subhanahu wa taala. Wajahidun bi qadrihi wa adlihi tarkun li kulli mungkinin kafi'lihi. Bisa Allah memuliakan, bisa Allah memiskinkan. Jais saja. Bisa Allah itu menyehatkan, bisa Allah itu menyakitkan. Namanya jais. Ada orang miskin jadi kaya, ada juga jais dari Allah, harus saja dari Allah. Ada juga orang yang kaya raya jadi miskin, harus saja dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sehat jadi sakit, harus saja dari Allah. Orang yang sakit menamun bisa sembuh, harus saja dari Allah. Wajah itu diqulli wa adlihi tarkun li kulli mungkinin kafi'lihi. Harus saja dari Allah. Orang sakit, nah kadang-kadang diponis oleh dokter, ini kadang-kadang lagi dia sembuh ini, jadi menunggu aja lagi, menunggu aja lagi. Bagus, harus saja dari Allah Subhanahu wa taala hendak menyembuhkan, harus dari Allah. Orang yang kaya raya, cuma saja Allah menjadikan miskin. Orang yang miskin mendadak jadi kaya, macam-macam caranya. Allah itu jais dari Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu ini sifat Allah Ta'ala. Yang namanya ilmu tauhid, namanya belajar itu sakadar kewajiban. Dan demikian lagi wajib atas orang yang berkehendak menjalani akan jalan ini mengetahui seperti yang demikian itu. Ada awal hendak berjalan menuju Allah, sifat Allah yang wajib pada kamu. Ya Pak, hendak makrifat dengan Allah nih, sifat Allah yang wajib pada kamu. Nah kayak apa gerak Allah? Wujud, idam, baqa, ma'atul hadis yang mubinafsi wa janiyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, alam, padiran, muridan, aliman, ayat, sami'an, basiran, takaliman. Tahu dulunya sifat wajib dan sifat mustahil. Hendak menuju Allah, sifat-sifat Allah yang wajib dia tahu, yang mustahil dia tahu. Nah, kata awal itu harus dulu mengetahui dulu itu sendiri. Ini kan ilmu-ilmu ini orang-orang belajar langsung orang aja. Nah, ada perlu sembahyang lagi, ada perlu lagi, ada salah lagi mengetahui Tuhan lagi, langsung aja. Nah itu kadang pelajaran itu ada. Nah di sini harus mengenal dulu, harus tahu dulu sifat Allah yang wajib, harus tahu dulu sifat Allah yang mustahil, harus tahu dulu sifat Allah yang jais, harus tahu dulu. Ya, dan orang pengajian nanti dokter semua pengarangnya ma'rifatullah. Jadi namanya belajar sini dapat pangkat ma'rifatullah namanya. Orang mengenal Allah. Ternyata orang umum itu kada tahu Al-Quran, baca Quran berjujur kan berjujur, kada lancar. Artinya kada tahu, jauh artinya jauh. Jadi ilmunya ini bersumber dari mana? Dari akal. Nah, dari akal. Anehnya orang banyak melompati. Itu juga nih. Nah nyata-nyata bukan bersumber dari Al-Quran, maka ilmu itu bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi. Sedangkan membaca Al-Quran kadang kekaruan
langsung mari Allah. Nah, jangan diupati, jangan. Nah, jadi di sini memadai udah sini mengenal Quran wajib. Nah, berkehendak orang menjalani akan menuju Allah. Dan demikian lagi wajib atas orang yang berkehendak menjalani akan jalan ini mengetahui seperti yang demikian itu pada hak segala Rasul alaihissalam wassalam. Apa kewajiban Rasul? Sifat Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 4. Rasul itu sidik, Rasul itu benar, tidak pernah bohong. Wajib kita mengetahuinya bahwa Rasul itu tak pernah dusta, kurang lagi mendustakan. Rasul itu sidik, sifatnya sidik, benar. Kadang-kadang Rasul itu shooting yang disimpan ada sidik, yang berdusta. Tapi banyak orang mendustakan Rasul. Nah itu jadi orang kafir, orang munafik. Nah kadang menggunakan Rasul. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat itu salah turun, kebetulannya Quran itu turun kepada seseorang. Yang kedua, tabligh, menyampaikan. Kadang-kadang Rasul itu menyimpan rahasia penting, menyampaikan apa yang disuruh Allah sampaikan. Ada orang ada patikaman lagi, ilmu patikamannya disimpani. Ada tabligh, amanah Rasul itu, sehingga Nabi di Makkah itu orang menitipkan barang apa aja, orang nyaman menitip lawan Nabi. Kenapa? Amanah orangnya. Patanah cerdik. Pada Nabi itu kada kita Nabi semua, Rasul semua itu cerdas. Kadang-kadang pada cerdasnya, otaknya. Nah, lalunya Nabi kada cerdasnya apa? Nah, jadi tahu dulu bahwa sifat Rasul itu sempurna. Orangnya ini 1 sedih, 2 tabligh, 3 amanah, 4 patanah. Benar, menyampaikan amanah, mustahilnya apa? Kebalikannya, yang sedih, benar, lawannya bohong. Tabligh menyampaikan, lawannya menyimpan, ketman, menyembunyikan. Amanah, nah khianat. Patamah, cerdik. Nah, kadang bodoh, kadang mungkin mustahil Nabi itu bodoh. Namanya bodoh itu cerdas. Nabi itu cerdas. Dan wajib mengetahui akan sekalian yang demikian itu sekadar yang fardu ain 2. Fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu yaitu wajib bagi orang muslim yang balik lagi berakal. Nah, wajib bagi berakal orang muslim yang balik lagi berakal. Apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sekedar fardu ain. Apabila ditinggalkan menuntut ilmu ini, maka berdosanya. Ma yusabu bi'ilmu wa yu'aqabu tarkuhu. Sesuatu yang berpahala mengerjakannya dan disiksa apabila ditinggalkan. Dan tiada wajib atas orang yang menjalani akan jalan ini mengetahui yang terlebih daripada sekedar fardu. Lamunnya wajib, maka menuntut ilmunya itu juga wajib. Apabila itu sunnah, menuntut ilmunya itu juga
ma la yutimmul wajibu illa bihi bahwa wajib. Apabila sesuatu ma la yutimmul wajibu illa bihi bahwa wajib, apabila sesuatu itu tidak sempurna kewajiban kecuali dengan sesuatu tadi, maka dia itu adalah wajib hukumnya. Misalnya kita sembahyang menutup aurat, menutup aurat. Nah, menutup aurat kalau apa? Kalau tapih, nah menukar tapih itu wajib sampai menutup aurat. Menutup aurat kan sadar menutup kewajiban. Menukar tapih, menutup aurat itu wajib. Menutup auratnya itu masalah yang tapih, murah tapih, yang kayak apa itu kesalahan. Menutup aurat itu wajib. Kita menukar salawat kato, mengadakan salawat kato, menutup aurat itu juga wajib. Tamu yang ada ditutup aurat dosa. Aurat laki-laki mulai rusak sampai lutut. Aurat menurut Imam Syafi'i. Nah, lamunnya misalnya berselawat Anda itu terbuka aurat. Nah, atau alang-alangan ditarik ke atas atau tutup pusat, paha kelihatan. Diturunkan, tutup pusat kelihatan. Laki-laki itu aurat namanya. Melihat aurat dosa gitu. Nah, menuntut ilmu yang wajib, kayak sembahyang, maka menuntut ilmu sembahyang wajib. Nah, kayak menuntut berudunya ilmunya wajib. Nah, kayak banggan berudu. Nah, menuntut ilmu dengannya thariqah, kemudian ini mengamalkan ngarannya syariat, dan dalam arti ngarannya hakikat. Caranya wudu sudah diajari. Kalau kayak kita nih nambah wudu, yaitu mengambil airnya suci dari mensucikan, kemudian berniat membasuh muka mulai tumbuh rambut sampai pasak telinga sampai dagu, kemudian basuh tangan 3 kali, basuh tangan kiri, kemudian bersambut kepala, menyapu telinga, membasuh kaki. Tartib wudu lah sudah kita untuk ilmu tadi. Belum hanya belajarnya caranya. Nah, cuma hanya thariqah. Lalu yakullah qauluan bersetelahnya lalu wudu, namanya syariat. Wudunya menurut ilmunya thariqahnya tadi wudunya. Nah, itu. Menuntut wudunya, menuntut ilmu wudunya itu wajib. Nah, apabila kita mengerjakan sunat, maka menuntut ilmunya juga sunat juga. Apabila kita mengerjakan fardhu kifayah, maka menuntut ilmunya juga fardhu kifayah juga. Nah, apa fardhu kifayah? Menyelenggarakan jenazah, contohnya memandi jenazah. Nah, belajarnya itu fardhu kifayah. Tamunya sakampungan ini kadang-kadang bisanya berdosa kampungan. Kenapa? Hanya meninggal ya kalau mandi. Wajib ada yang belajar fardhu kifayah. Memandiin, mengapani, apalagi menyembahyangkan dan menguburkan. Wajib tahu saiku sabanjir baruan ini ada nang tahu saiku. Kamunya kita sini dianggal lah asal yang anggalan ini, sakacamatan yang anggal ini ada nang bisa saiku
yang ada dengan tahunya semuaan nasa ampunan berdosa karena menuntut ilmunya. Ngarannya fardu kifayah, menuntut ilmunya juga fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Itu wajib bagi orang yang muslim lagi berakal mengerjakannya. Apabila ada seseorang ataupun sekelompok orang yang mengerjakannya, maka namanya tidak berdosa, namanya kifayah. Tapi lampunya kada ada lagi orang, ini aja surangan, maka itu fardu ain. Seperti yang tersebut dahulu itu di kitab kita nomor 1 jilid 1 itu banyak situ masalah fikih. Itu jilid 1 tentang mengetahui tentang wajib-wajibnya. Dan demikian lagi wajib atas orang yang menjalani akan jalan itu mengetahui akan ilmu fikih. Nah, ilmu fikih sekadar yang fardu ain. Fardu ain tadi seluruh seseorang yang balik lagi berakal melaksanakannya. Apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Seperti sembahyang, puasa, nah itu fardu ain namanya. Sekadar fardu ain. Seperti yang tersebut dahulu bicara sekalian itu ada dengan kitab jilid 1. Nah itu ada fardu macam-macam. Dan lagi wajib atas orang yang menjalani akan jalan itu mengerjakan akan segala aurat, wirid-wirid dan segala ratib yang di dalam tarikatnya itu dengan tiada cedera. Jadi ada wiritan. Nah, mana orang ada katujuh wirid, nah itu terserah. Cuma nama menuju Allah supaya kita mengenal makrifat kepada Allah itu banyak wiridan. Kalau yang harus kumpul itu sedikit 24.000 sehari. Kayak apa? Berapa ini terlalu mikirkan 24.000 zikirnya dari kira-kira kita mikir coba yang coba 1.000 dia dulu berzikir 1.000 coba dan ketika dia berzikir dan mata. Nah, 1.000-nya 2.000 3.000 4.000 kalau kita cocok aja dong. Kurang banyak wiritannya teman. Coba lihat deh, dan kita yang ini melihat sini, dan kita lihat dengan mata kepala seorang waktu haul awal tadi diindahkan, dimungkiri dan mungkin itu maksudnya adanya Tuhan hendak menampakkan kemuliaannya. Nah itu hasil daripada wirid kurang. Dan kita ini ya cinta lawan muslim barang banyak wiritan. Kadang orang mikir kita kayak Pak orang itu sama Imam Syafi'i 1 khatam sehari. Khatam sehari Al-Quran. Kayak kita capeknya orang baca. Ada kita membaca, ada awal kita kapulalip hilang bacaannya. Nah salah terus. Menerjemahkan ada awal kalau cepat. Orang itu sudah diberi Tuhan. Awal cepat membaca. Membaca itu tadabbur, kita dimunculkan membaca. Orang paham artinya, paham tafsirnya, paham kisahnya Al-Quran. Nah jadi lamunya kita melihat wiritan sedih 24.000 itu cocok aja lamunya orang tua adalah sehatam sehari Al-Quran 30 juz. Membaca dalail sedih 2
2 khatam sehari. Dua khatam dada itu sehari, 2 khatam pagi sehari, siang hari, malam sehari, wiritan orang. Yang kali Jepang wiritan. Cocok aja. Yang kita lihat kemuliaannya. Nah, segala aurat dan segala ratib yang di dalam tarikatnya itu dengan tiada cedera. Ada cedera kalau mau mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali la ilaha illallah mengatik 3 kali, ain orang kata itu. Mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, cepat mengatik sekali katakannya 3 atau 4. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketik tasbih kecepatan membacanya alun. Nah itu cedera pengarangnya. Dan dibilang dia 24.000 tadi banyak mana katakannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ketika siapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyataan ada orang ini tidak ada cederanya. Dia ngomong berwiritan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Surang belum tentu. Mengatiknya kecepatan. Ada cedera. Nah, ada cederanya. Ratibnya tuh ada lobotnya. Maka dalam lagi kita kalau pasang tasbih dari pasang tasbih ambil capai untuk meningkau. Udah orang tuh ada cederanya tuh ada wiridnya. Nah itu hanya sampai ujiannya, cobaannya berat. Maka apabila ketinggalan ia daripada perhimpunan orang berzikir atau daripada perhimpunan orang yang mengaji ilmu yang memberi manfaat, maka hendaklah dicelanya akan dirinya. Dasar abulia, ada pintar lalu kenapa jadi kerumpat pengajian dirinya dicelanya. Ada dari sahabat kalau ada salah itu sedikit ketinggalan sembahyang berjemaah, imbas sembahyang berjemaah tadi, maka sebuah kebun bisa terbakar. Gara-gara aku pada sempat ada berjemaah, ruginya aku imbas rugi tadi, mudik jadi apa karena dari masjid terlambat pada sempat berjemaah, maka boleh menyumbangkan sebuah kebun. Rasa rugi benar. Ada 4 ada itu kurang nih. Kada sempat menuntut ilmu yang memberi manfaat, maka hendaklah dicelanya akan dirinya. Ruginya aku kenapa jadi korban pengajian itu. Padahal pengajian itu banyak pahalanya. Setan itu ia menggoda kepada orang yang menuntut ilmu. Nah, berapa? Impian tahu orang menuntut ilmu ini banyak ujiannya, banyak cobaannya. Menuntut ilmu macam-macam mainan, sakit, betis, kesehatan, mata, matu, macam-macam. Nah, itu sudah gawiannya oleh setan dan iblis supaya orang ini supaya bubar, jangan ada lagi pengajiannya. Nah, jadi orang ini rasa rugi ketinggalan daripada ilmu yang bermanfaat. Nah, lalu ia katanya pada hadapan orang yang dalam perhimpunan zikir atau perhimpunan mengaji ilmu yang manfaat itu, ujarnya, ya faqata man hadara hadzal majlisa wasqawati qad fa'atani dzalika. Artinya, hai segala kamu yang hadir pada majlis ini, dapatlah kamu kesukaan dan dapatlah kamu bahagia, hai diriku yang celaka.
menyebutkan ia akan perhimpunan itu. Sarik mana nyalon dirinya? Kenapa kami lompat pengajian? Ada sudah diajarkan. Jadi majelis ilmu ini luar biasa pahalanya. Sekadar memecahkan tahu aja itu sama dengan pahalanya 300 rakaat sebenarnya, 1000 rakaat sebenarnya. Kata Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuqi rahimahullah ta'ala, ma qata muridun wirdahu yawman illa qata Allah anhu amdad fi dzalikal yawm. Artinya tiada memutuskan murid itu akan wiridnya barang yang sehari, melainkan putus daripadanya madat di dalam hari itu. Madat itu artinya kenyamanan, nyaman, madat dapat madat, senang mawirid itu senang, rami ibadah untung wirid rasa puas sudah, artinya rasa plong sudah. Nah itu namunnya kada terbaca apa ngarannya wirid tadi terputus, maka kada dapat madat hari itu. Artinya putus pertolongan dan putus berkah di dalam hari itu. Nah, itu ngarannya adalah madat. Dan demikian lagi wajib atas orang yang menjalani akan jalan ini bahwa ia mendirikan dan mengerjakan 4 perkara. Yang pertama jo', yakni lapar, yakni mengurangkan makan, karena mengurangkan makan itu yaitu mengurangkan darah yang di dalam hati, yaitu tempat syaitan masuk ke dalam hati. Dan lagi mengurangkan makan itu memutihkan akan hati, dan dengan dia jadi lembut hati, dan dengan dia membukakan mata hati sekira-kira melihat akan Tuhannya. Memang lapar, hati lapar ini ya puasa. Ju' artinya jangan sampai kekanyangan. Ujar Nabi, nahnu qaumun la naqulu hatta najua fa iza akana ma nasba. Kami golongan yang kami tidak makan kecuali kami itu lapar. Apabila kami makan, kami kada kenyang. Nah itu banget nih, ada kayak gitu caranya. Jadi jadi dulu namanya lapar, jangan kada makan. Nah, kamu lalu hatta juga kami tidak makan kecuali kami lapar. Apabila kami makan kada kenyang. Makan juga, tapi jangan sampai kekenyangan. Ada kita nih makan sampai kada mau tambah lagi. Kekenyangan itu lamunya kawa, jadi kita tambah dasar tambah ini dasar kata kawa habis dari kenyangnya. Nah itu namanya maksud jual itu tadi, jangan sampai kekenyangan. Nah kayak itu caranya, kayak paham kita nih hendak sampai kepada Allah, makan kita bertambah terus. Kalau kita menyetok kecualikannya, nah sendiri kita nih awal banget. Nah hati itu lembut kaitannya dengan membukakan mata hati sekira melihat akan Tuhannya. Seperti sabda Nabi Isa alaihissalam bagi hawariyin, jawwi'u butunakum la'alla qulubakum tara rabbakum.
Mudah-mudahan hati kamu itu melihat akan Tuhan kamu. Nah, jadi maksudnya melihat Tuhan itu melihat Allah itu dengan mata hati. Nah, itu. Melihat af'al Tuhan, melihat sifat Tuhan itu. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita berkat kita mengaji ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi